Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waratul Jannah, NIM 203830321115, nomor absen 38 dari kelas Ekonomi Syariah kelas D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan yang berhubungan dengan akhlak tasawuf. Kehidupan modern ditandai dengan adanya spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan. Masing-masing ilmu pengetahuan memiliki caranya sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Keadaan berbagai ilmu pengetahuan yang saling bertolak belakang antara satu disiplin ilmu atau filsafat dan lainnya. Terdapat kerenggangan, bahkan tidak tahu menahu. Hal ini merupakan pangkal terjadinya kekeringan spiritual. Maka manusia modern semakin berada pada garis tepi sehingga tidak lagi memiliki etika dan estetika yang mengacu pada sumber ilahi. Selanjutnya, pengakuan Max Scheler mengatakan bahwa antara satu disiplin ilmu dan filsafat dan lainnya terdapat kerengganan, bahkan tidak tahu menahu. Pernyataan yang sama disampaikan oleh Hussein Nash merupakan pangkal terjadinya kekeringan spiritual. Akibat pintu masuknya tersumbat, terjadinya kepingan-kepingan ilmu yang mengarah pada spesialis sehingga jikalau semuanya terpisah-pisah dan jalan sendiri-sendiri sehingga manusia jauh dari pengetahuan kearifan akan kesatuan alam. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, malah dapat melihat Tuhan atau al-marifah. Dalam tasawuf disebutkan bahwa Tuhan yang Maha Suci tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, juga bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriyah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain. Maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara menyucikan hati agar setelah hatinya suci yang muncul dari perilakunya adalah akhlak al-karimah. Perbaikan akhlak menurut ilmu tasawuf harus berawal dari penyucian hati. Pendapat para sufi adalah dengan ijtinab al-manhiyat dan adda al-wajibat serta adda an-nafilat. Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang hanya dalam bentuk pengakuan, apalagi kalau hanya dalam bentuk pengetahuan. Yang kafah. Kafah adalah iman, ilmu, dan amal. Amal itulah yang dimaksud akhlak. Tujuan yang hendak dicapai dengan ilmu akhlak adalah kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dari satu segi akhlak adalah buah dari tasawuf atau proses pendekatan diri kepada Tuhan. Dan istiqomah dalam hati pun bagian dari bahasan ilmu tasawuf. Dalam Islam terdapat istilah akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf memiliki beragam pendapat dan hubungan yang saling melengkapi. Ajaran mengenai tasawuf sebetulnya bukanlah ajaran yang baku dalam Islam dan disepakati oleh berbagai kalangan ulama. Terdapat berbagai pandangan dan pemikiran yang memberikan sumbangsih pada tasawuf. Dalam penjelasan ini, sekedar membahas benang merah akhlak dan tasawuf secara umum saja, namun tidak menggali lebih mendalam mengenai apa tasawuf dan berbagai aliran mengenai hal tersebut. Hal ini agar dapat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam yang telah ditetapkan oleh Allah ketika akan dilaksanakan. Pengertian tasawuf. Istilah tasawuf berasal dari kata sufi yang artinya suci. Tasawuf memang berasal dari golongan para sufi yang senantiasa menghubungkan ajaran agama dengan perasaan cinta mendalam dan kesucian hati. Untuk itu, tasawuf diartikan sebagai penyucian hati dan menjaganya agar tidak mendapatkan cedera, kotor, dan selanjutnya dapat menjadikan hati jernih serta harmonis dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Ilmu tasawuf sendiri menjelaskan mengenai cara-cara mengembangkan rohani manusia untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dalam derajat tertentu, terdapat istilah ma'rifat yang berarti telah bersatu dengan Tuhan. Itulah yang menjadi pencapaian tertinggi atau tujuan tertinggi dari tasawuf. Tasawuf mengedepankan kedisiplinan dalam beribadah, konsentrasi terhadap tujuan hidup menuju kepada Allah, serta membebaskan diri dan keterikatan manusia dengan kehidupan duniawi.
Tasawuf mengajarkan untuk tidak mencintai dunia yang fana, serta mengharapkan hanya keridhaan Allah semata. Dunia yang fana hanya akan membuat manusia lupa akan cinta pada yang sebenarnya, yaitu hakikat cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hal-hal yang duniawi tentu akan dijauhi dan dikurangi oleh orang-orang sufi. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, penyabar, tenang hatinya, selalu bersama Allah. Bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba. Sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau akhlak dipahami sebagai pandangan hidup, manusia berakhlak adalah manusia menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan Allah. Sesama makhluk dan alam semesta, di dalam Al-Quran banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.